Aku Nur. Aku mahasiswa aktif di salah satu universitas unggul di Samarinda. Aku selalu sendiri, sangat sepi. Duniaku selalu sepi. Aku hidup sendiri di sebuah panti asuhan karena aku sudah dari kecil yatim piatu. Apakah aku memang layak berada di fase ini? Dan apakah duniaku akan selalu sesepi ini? Mereka adalah anak-anak yang sering menggangguku. Putri, Jessica, dan Ira. Dia Desi. Dia tidak termasuk ke dalam kelompok yang sering membuliku. Dia adalah satu-satunya teman yang kumiliki. Tapi aku tetap merasa sendiri. Dan inilah kisahku. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat ya Bu. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita absen dulu ya. Baik Ibu. Atas nama Nur. Saya Ibu. Oke. Atas nama Desi. Saya Ibu. Atas nama Ira. Hadir Bu. Atas nama Putri. Hadir Bu. Dan yang terakhir atas nama Jessica. Hadir. Guys, coba lihat Cino tuh lagi makan bekal. Pasti dia nggak ada punya uang tuh buat ke kantin. Nutung. Nurul tunggal maksudmu. Ya siapa lagi kalau bukan dia? Ih, gila enggak banget liatnya. Bawa bekal, tapi isinya cuma pesan doang. Enggak banget ya. Masa sekarang udah kuliah, tapi makannya cuma pakai pisang goreng. Capek sih lihat dia makan. Mending kita ke kafe aja yuk. Ayo, enggak nafsu banget lihat dia makan. Kafe depan kayaknya lebih bagus tuh. Ayo, gas. Kafe baru. Kayaknya sih ojek online ya, tapi Desi ojeknya deh kayaknya. Ya ampun, balik barang apa aja? Kan biasanya juga balik barang aku. Tapi aku udah sering banget ikut kamu. Santai aja kali. Jadi nggak apa-apa nyalahin uang kan? Makasih ya. Iya kan, sini mau pulang bersama. Iya, bener nggak? Tadi dia bilang tapi nggak ada uangnya. Paling nebeng itu sama si Desi. Kamu sahabat sejatinya. Oh iya. Ayo, ya boleh. Kayaknya ada yang nebeng lagi nih. Duh, kok maaf sih dia nebengin. Ya itu, makan cuma bawa bekal, terus pulangnya nebeng. Bikin malu. Kalian gak ada kerjaan lain ya selain gangguin gue? Kalau dia bawa bekal, kenapa kalian yang masakin? Kalau dia nebeng bareng gue juga, kenapa? Emangnya kalian yang beli bensin? Enggak kan? Udah, nggak apa-apa, dia nanti mereka masih tembekin. Ya udah, kita keburu sore lagi. Udah yuk, masuk aja deh kita pulang. Kiss Samir. Ya, yuk. Nur, kenapa sih kamu diam aja kalau diganggu mereka? Lawan dong, Nur. Kalau kamu diam aja, mereka bakal semakin jadi-jadi.
Gimana ya, Des? Aku mau ngelawan, tapi aku tuh gak punya power buat melawan mereka. Rasa yang kamu pikirin itu gak bener. Nanti deh, coba ya, nanti aku kirim nomor konselor ke kamu. Siapa tahu kamu butuh solusi. Tapi aku takut, Des. Kamu pasti bisa. Nanti aku kirim ya. Ya udah deh, nanti aku bakal coba hubungi konselornya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, dengan Mbak Nur ya yang sudah menghubungi staf saya kemarin. Iya, Ibu, betul. Saya Nur yang kemarin sudah menghubungi staf Ibu untuk membuat janji dengan Ibu hari ini. Oke, baik, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Baik, silakan duduk, Mbak. Oke, terima kasih, Bu. Baik, sebelum kita mulai, apakah ada yang Nur butuhkan untuk membuat Nur lebih nyaman? Minum mungkin? Tidak, Ibu. Saya sudah nyaman dengan posisi saya yang sekarang. Baiklah. Oh iya, bagaimana perjalanan Nur ke sini tadi? Perjalanan saya alhamdulillah lancar sih, Bu. Cuman tadi kan karena waktu perkuliahan hanya mepet selesainya dengan jadwal kita yang sekarang, jadi saya sedikit terburu-buru tadi, Bu, di jalan. Takutnya telat. Wah, alhamdulillah ya. Terima kasih. Nur sudah datang dan meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Iya, Ibu. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sesi konseling pada hari ini, mari kita buat kontrak terlebih dahulu. Untuk sesi konseling pada pertemuan pertama ini akan berlangsung selama 30 menit. Apakah Nur setuju? Iya, Ibu. Baik, sebelum itu, saya izin menjelaskan sedikit bahwa di sini Nur bebas untuk bercerita karena dalam sesi konseling ini semua ini yang kita bicarakan bersifat rahasia dan hanya antara kita berdua dan Allah saja yang tahu, kecuali jika ada situasi atau hal yang mungkin membahayakan Nur atau keselamatan Nur. Selain daripada itu, Nur bisa berbicara secara terbuka tanpa khawatir atau takut dihakimi. Saya ingin Nur berada di sini atas dasar keinginan Nur sendiri. Kapanpun Nur merasa tidak nyaman, Nur bisa segera memberitahu saya. Dalam sesi konseling ini, kita berdua sama-sama bekerja sama. Saya di sini bukan untuk memberitahu apa yang harus Nur lakukan, tetapi hanya membantu Nur memahami lebih baik apa yang sedang Nur alami, dan kita akan mencari solusinya bersama. Apakah Nur mengerti? Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya mengerti, Bu. Baik, kalau begitu kita mulai saja sesi konselingnya ya. Apakah Nur sudah siap? Saya siap, Bu. Jadi kira-kira apa yang ingin Nur bicarakan hari ini? Sejujurnya saya merasa sedih dan bingung, Bu, dengan keadaan saya sekarang, terutama masalah pertemanan. Baik, saya dapat memahaminya. Sepertinya Nur sedang menghadapi masa yang sangat sulit ya, terutama terkait pertemanan ini. Kita bisa bicarakan lebih dalam tentang itu. Apa yang membuat Nur merasa sedih dan bingung? Saya sering diganggu, Bu, oleh beberapa teman-teman saya di kampus. Mereka mengejek saya, terus mereka juga mengejek saya karena selalu sendiri, karena membawa bekal sederhana, terus juga bahkan karena saya itu sering nebeng pulang dengan teman saya. Nur sering diganggu oleh teman-teman Nur ya di kampus. Mereka mengejek Nur karena selalu sendiri, membawa bekal sederhana,
sampai Nur sering menebeng pulang dengan teman Nur. Benar begitu? Iya Ibu, betul sekali. Rasanya mereka selalu mencari alasan untuk mengejek saya. Sepertinya Nur merasa bahwa mereka ini sengaja mencari alasan untuk mengejek Nur, dan itu dapat membuat Nur merasa sedih dan tidak nyaman ya. Iya Bu, saya benar-benar merasa sedih. Terus bahkan saya merasa seperti saya itu orang yang tidak punya arti apa-apa. Pada dasarnya Nur merasa seperti orang yang tidak punya arti apa-apa. Tapi ketika Nur mengatakan seperti itu, apa yang Nur rasakan tentang diri Nur sendiri? Saya merasa tidak ada yang peduli dengan saya sih Bu. Terus hidup saya sepi dan saya selalu sendiri. Jadi Nur merasa sepi, seperti tidak ada yang peduli dan dengan keadaan Nur, sehingga Nur merasa tidak punya arti apa-apa ketika hidup ya. Iya Ibu. Terima kasih Nur sudah berbagi cerita kepada saya. Selanjutnya saya ingin mendalami lebih jauh. Bolehkah Nur menceritakan lebih jauh apa yang biasanya mereka katakan atau lakukan yang membuat Nur merasa seperti ini? Mereka bilang saya tunggal karena selalu sendiri. Mereka juga bilang saya tidak punya uang karena selalu membawa bekal dari rumah. Mereka juga sering bilang saya nebeng karena saya tidak punya cukup uang untuk membayar ojek online, dan itu sangat menyakitkan hati saya Ibu. Itu sebenarnya situasi yang sangat sulit ya, dan saya ingin Nur mengetahui bahwa apa yang Nur rasakan itu sebenarnya valid. Tapi ada satu hal yang perlu Nur tahu, bahwa Nur tidak sendirian menghadapi situasi ini. Ada saya yang siap dan selalu mendukung Nur. Ketika Nur datang ke sini, itu adalah sebuah langkah pertama yang baik sekali bagi diri Nur mau membicarakannya. Terima kasih Bu, itu sedikit melegakan bagi saya. Tapi Bu, jika mereka terus saja mengganggu saya, apa saya harus tetap diam saja? Sebenarnya Nur, diam itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Jika Nur terus diam, mereka mungkin merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak masalah, dan mereka akan terus-menerus melakukannya seperti itu. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana Bu. Saya tidak punya keberanian untuk melawan mereka. Nur bisa mulai dengan langkah kecil. Contohnya seperti berbicara dengan tegas saat mereka mengejek Nur. Tidak perlu kasar, cukup katakan bahwa Nur tidak suka dengan cara yang mereka bicarakan seperti itu. Tapi Bu, saya takut kalau mereka akan semakin menjadi-jadi. Jika Nur merasa ingin keluar dari situasi itu, tapi di sisi lain Nur merasa takut, menurut Nur, jika Nur merasa takut, apakah Nur ingin berubah? Ya, mungkin saya rasa tidak sih Bu. Diam hanya akan membuat saya semakin diejek dan direndahkan oleh mereka. Saya akan mencobanya Bu. Wah, bagus sekali Nur. Ini bukan hanya tentang mereka, tetapi ini juga tentang diri Nur sendiri. Saat Nur percaya bahwa Nur layak untuk dihargai, Nur akan lebih mudah untuk menunjukkan sikap tegas Nur. Saya paham Bu, dan saya akan mencobanya. Baiklah Nur, kita telah membahas banyak hal hari ini. Mulai dari bagaimana perlakuan teman-teman Nur mempengaruhi perasaan Nur, dan langkah awal yang bisa Nur lakukan seperti berbicara dengan tegas tadi, tidak kasar, dan Nur juga menyadari bahwa betapa pentingnya percaya pada diri sendiri. Apa yang bisa Nur ambil dari pembicaraan kita sejauh ini? Saya menyadari bahwa diam itu bukan solusi terbaik dan mungkin akan memperburuk situasi. Dan yang saya lakukan sekarang hanya cukup tegas dan percaya diri meskipun itu sulit bagi saya.
Bagus sekali Nur, itu wawasan yang penting. Terima kasih telah berbagi cerita hari ini dan saya harap Nur bisa merasakan sedikit lebih ringan setelah sesi konseling hari ini. Iya Bu, saya merasa lebih baik sekarang. Terima kasih banyak ya Bu. Saya senang sekali mendengarnya. Tidak terasa sudah 30 menit berlalu ya, dan durasi sesi konseling kita pada hari ini sudah selesai. Maka pertemuan kali ini kita akhiri dan kita akan bertemu lagi di minggu depan. Apakah kita bisa melanjutkan pembahasan lebih lanjut tentang perkembangan progres dari Nur? Bagaimana Nur? Baik Ibu, mungkin kita bisa bertemu kembali di hari Sabtu jam 10. Bagaimana Bu? Boleh sekali Nur, sampai jumpa ya, dan jaga diri Nur baik-baik. Saya tunggu perkembangannya dan pertemuan di selanjutnya. Hati-hati di jalan ya Nur. Iya Ibu, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Terima kasih kembali Nur. Mari saya antar. Terima kasih Bu. Baik, selamat kembali ya. Iya, Ibu. Hati-hati di jalan. Iya Ibu, kasih. Ya, selamat mari. Kayaknya gambar itu ada yang ketinggalan deh. Oke ya, atau di kelas. Sorry, nggak sengaja, maaf ya. Ini apaan sih? Diam aja deh. Sorry, saya juga. Betul. Kamu itu jangan sok kayak gini ya. Gak cocok sama kamu. Udah beban. Kamu kira aku bisa kayak gitu terus? Ingat ya, aku sekarang bukan Nurul yang dulu lagi. Dan asal kamu tahu, kamu sudah gak bisa ganggu aku lagi. Aku gak bisa ngikutin semua kata-kata sampahmu itu, sikap sampahmu itu, kalian yang selalu ganggu aku itu. Bukan dong, santai. Kalian itu cuma anak-anak sampah yang bisa cuma ganggu orang doang. Dan kebetulan percakapan kita sudah aku rekam, jadi itu bisa jadi bukti kalau kalian selama itu ganggu aku. Aku bisa serahin rekaman itu pergi ke akademik. Udah, aku minta maaf aja, kan juga kalau lagi menghubungi kamu kan? Udah sih, sorry. Udah deh, siapa? Oh, ini kan? Langsung hijau, dasar ibu rempong. Gak boleh gitu. Iya sih, bukan mereka yang langsung seperti itu enggak sih? Iya kan? Terima kasih banget ya, kamu sudah ada sama aku terus. Kayaknya kalau aku gak ngelakuin ini, mereka bakal terus gangguin aku deh. Kan belum tahu kata-kata aku, kami itu kan gak bisa ngelewatin atau melawan mereka. Kami cuma waktu kamu yakin diri kamu kalau kamu ternyata kamu bisa. Makasih ya sudah jadi temen aku, makasih juga sudah ngasih aku saran untuk datang ke konselor. Kalau gak kayak gitu, aku pasti bakal selalu digangguin nih sama mereka. Saya bakal gangguin aku. Makasih ya. Ternyata aku bisa melalui fase sepi ini. Aku benar-benar gak percaya bisa mengambil langkah seberani ini. Aku sadar sekarang, untuk terus hidup dengan bahagia, aku cuma perlu berpikir, apakah aku tetap membiarkan diriku sakit, atau mulai mencari obat untuk menyembuhkan sakit yang aku alami. Untuk aku, kamu, dan kalian yang memiliki dunia sama sepertiku, kesepian dan tidak percaya diri, tolong tetap kuat ya. Tolong tetap hidup. Kamu harus tetap hidup untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Saat semua tak jelas suaranya, kita hanya punya bersama, lewati syurga terjangnya dunia. Kami sepi di bilik bersama, saat terasa berat-beratnya,
rumahnya di bawah kolong jembatan. Wah, ditabrak pohon.